Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anallaha ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulum barakatihim fit dharain amin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسال تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada malam hari ini bertepatan malam tanggal 1 bulan Ramadan. Alhamdulillah, di mana Allah berikan nikmat kepada kita bisa sampai ke bulan Ramadan di tahun ini, yang dikatakan bahwasanya syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan merupakan bulan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya penuh dengan barokah dan penuh dengan limpahan pahala bagi orang yang mau mengambilnya. Jadi maka dari itu kita isi pada malam mulia ini, malam yang barokah ini, dengan pembacaan kitab, dengan taklim, ya. Mudah-mudahan dengan taklimnya kita ini mendapatkan barokah bulan Ramadan. Kita isi waktu ini dengan kegiatan yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam ini akan membahas tentang kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu yang bernama kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini menerangkan tentang apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah, thariqah yang kita anut, thariqah jalan yang kita lewati, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah itu apa. Maka dari itu Syekh Hasyim Asy'ari membuat rangkuman risalah tentang definisi dan kandungan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sering ngomong Ahli Sunnah wal Jamaah, kita itu Ahli Sunnah wal Jamaah, sementara Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri itu apa? Maka kita harus tahu, beliau ini Syekh Hasyim Asy'ari, ya, ini merupakan pendiri kelompok besar Ahli Sunnah yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau bernama Muhammad Hasyim Ibni Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Nah, beliau dilahirkan di Qaryah desa Shimal Madinati Jombang. Nah, di mana sebelah utara kota Jombang, di hari Selasa tahun 1287 Hijriah. Ini tahun 1444, berarti
lebih kurang 1287. 144 kurangi 1287 Hijriyah, dihitung sendiri dah, kurang lebihnya 200 tahunan yang lalu. Beliau Syekh Hasyim Asy'ari lahir bulan Dzulqa'dah. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, sedikit tentang biografinya, berguru kepada waliduhu, yaitu ayahnya beliau, ya, dengan sebaik-baik pendidikan, membaca Al-Quran, menghatamkan Quran kepada ayahnya sendiri, ya, sampai beliau dewasa, sampai beliau balik. Kemudian barulah beliau nyantri. Beliau kemudian berkelana untuk mencari ilmu ke ma'had-ma'had, ya, ke pondok-pondok di tanah Jawa, termasuk pondok di Sidoarjo. Pondok di Sidoarjo, Ma'had Sona wa Ma'had Siwalan. Terus setelah dari Sidoarjo beliau berguru ke Tuban, ya. Kemudian wala zama fihi sahibul karamah Syekh Khalil. Kemudian beliau ke Madura, berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian setelah dari Syekh Khalil Madura, Syekh Hasyim Asy'ari pergi ke kota Makkah, ya, untuk berguru. Beliau di sana, ya, beberapa tahun, ya, disebut di sini, dan berguru kepada ulama-ulama besar di kota Mekah, termasuknya Syekh Nawawi Banten, Syekh Khatib Minangkabau, ya, terus dengan banyak guru-guru di situ. Terus waqara ala Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau juga berguru kepada Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, berguru kitab hadis. Jadi mencari sanad hadisnya termasuknya kepada Said Abbas Al-Maliki. Jadi Said Abbas Al-Maliki itu kakeknya Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki almarhum, guru para ulama-ulama besar di tanah Indonesia. Said Muhammad Al-Maliki punya ayah Said Alwi, ya, Said Alwi termasuk gurunya Kiai Maimun Zubair, Kiai Sukron Ma'mun, dan lain-lain. Terus punya ayah, Said Ali punya ayah namanya Said Abbas Al-Maliki. Ini termasuk gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu, ya. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Mahfud Termas, ya, Syekh Mahfud Termas, berguru ilmu syariat, fikih, dan ilmu alat, yaitu dengan pada Syekh Mahfud At-Termas. Barulah kemudian setelah beliau selesai berguru di tanah mulia, ya, tanah haram, kemudian barulah kembali ke negaranya, membuat kitab yang banyak jumlahnya, termasuk dikumpulkan ini di dalam kitab namanya Irsyadus Syari. Ini kumpulan kitab-kitabnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada 10 kitab yang termuat di dalam kitab ini, termasuk yang akan kita bahas, yang akan kita baca, yaitu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, milik Allah semuanya, ya, pujian sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah. Kenapa sih alasannya? Kata Syekh Hadratus Syekh, kita memuji Allah syukran karena bentuk bersyukur, ala nawalihi, atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah kita untuk bersyukur.
dengan mengucap alhamdulillah. Yang namanya hamdu itu pengucapan dengan lisan untuk memuji atas kebaikan yang diberikan oleh Allah. Wassalatu wassalamu, dan rahmatnya Allah dan tahiyah, salamu, dan penghormatan yang terus tercurahkan ala Sayyidina Muhammadin, atas Sayyid, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga rahmat itu dan penghormatan mudah-mudahan tercurahkan alihi, atas keluarganya Nabi Muhammad. Wa ba'du, dan setelah membacakan bismillah, setelah membacakan alhamdulillah, setelah membaca salawat dan salam, mulailah beliau berkata, fahada, maka adapun ini yang ada di dalam hatiku, yang akan aku tulis itu kitabun, suatu kitab, auda'tu fihi syai'an, yang saya menitipkan di dalam kitab ini, dititipkan ini di dalam kitab ini, yaitu bercerita termasuknya min hadisil mauta, akan menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian, wa asyrati sa'ah, dan yang akan berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, wa syai'an minal kalam, dan sesuatu akan dibahas juga di dalam kitab ini, ala bayani sunnah wal bid'ah, menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, dijelasin nih, yang sering dikatakan tentang segala macam itu bid'ah. Bagaimana tanggapan ahli sunnah wal jamaah tentang bid'ah itu sendiri? Apa itu sunnah itu menurut ahli sunnah wal jamaah? Wa syai'a minal ahadits, selain daripada tentang penjelasan ahli sunnah wal jamaah, penjelasan tentang kiamat, akan dibahas juga tentang hadis-hadis biqasdin nasihah, yang isinya tentang mau'idhah, isinya tentang nasihat. Wa ilallahil karim, kepada Allah yang mulia, amudu aku fa ibtihal, maka aku panjangkan tanganku sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah, meminta secara rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada Allah yang mulialah hanya aku panjangkan tanganku, ya, sebagai bentuk permintaan dengan ibtihal, ya, permintaan secara merendahkan diriku. Supaya apa? Ayan fa'abihi, saya minta kepadanya agar Allah memberi manfaat kepada diriku, nafsi wa amsali, dan kepada teman-temanku atau orang-orang yang semisal denganku, minal juhali, saking tawaduknya beliau tidak mengatakan semisalku minal alamah, enggak, tapi juhal, semisalku, yaitu orang-orang yang bodoh. Saking tawaduknya nih, nek kelasnya saya SMA Sari bodoh, kita apa? Go on. Ada yang lebih rendah dari bodoh enggak? Wa yaj'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan amalku khalisan, ikhlas, liwajhil karim, karena zatnya Allah yang mulia. Ya, mudah-mudahanlah kitab ini aku sempurnakan sebagai bentuk keikhlasan, ya, mudah-mudahan ikhlas aku mengumpulkan kitab ini, ikhlas. Innahu, sesungguhnya Allah jawadun, zat yang mulia, memberi tanpa diminta, raufun, ya, zat yang mengasihi, rahimun, dan memberi kenikmatan. Wahada, adapun ini sekarang ini, awanu syuru', mulailah saya melakukan fil maksud, di dalam tujuanku, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zat raja yang disembah. Jadi mulai nih beliau akan membahas apa-apa yang akan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah, menjelaskan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kita termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, apa itu sunnah? Sehingga kita termasuk di dalam kelompok sunnah itu. As-sunnah, sunnah nih, itu ada 3 ta'rif. Pengertian sunnah itu ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara uruf, ada pengertian secara syariat. Nah, jadi sunnah sendiri itu ada 3 ta'rif, 3 pengertian.
ada pengertian sunnah secara bahasa, ada pengertian sunnah secara uruf, adat, kebiasaan, dan juga ada pengertian sunnah secara syariat. Satu persatu mau dibahas. Sunnah dengan dibaca dhammah sin, huruf sin. Sinnya itu sunnah. Kalau sanah tahun, sanatun artinya tahun. Kalau sunnatun apa namanya? Artinya sunnah. Nanti dibahas. Sinatun beda lagi. Ya, kalau sinatun itu apa? Artinya ngantuk, ya, nggak salah. Di apa? Di dalam ayat kursi itu sinnah ya. Itu bidam tasdid dengan sunnah ya. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi, seperti di dalam diucapkan oleh Syekh Abul Baqa. Apa itu sunnah? Lughatan secara bahasa yang namanya sunnah adalah at-thariqah. Yang namanya sunnah adalah artinya jalan. Secara bahasa sunnah itu jalan. Jadi kalau ngomong oh sunnah artinya jalan. Itu secara bahasa. Cuma bahasa yang digunakan dalam percakapan di dalam itu artinya sunnah adalah jalan, walaupun jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Misalkan ini sunnahnya orang kafir, artinya jalannya orang kafir. Oh ini sunnahnya orang fasik, jalannya orang fasik, seperti ini. Itu walaupun tidak diridhai tetap disebut sunnah secara bahasa. Apapun yang kita lakukan, ya, cara apa yang kita lakukan itu namanya sunnah. Wa syar'an, dan sekarang apa itu sunnah secara syariat? Namanya sunnah secara syariat adalah ismun li thariqah al-mardiyah. Namanya sunnah secara arti di dalam syariat adalah suatu nama yang digunakan untuk jalan yang diridhoi. Beda. Kalau tadi sunnah secara bahasa jalan, walaupun tidak diridhoi disebut sunnah. Cuma di dalam syariat, ya, di dalam syariat yang namanya sunnah adalah jalan yang diridhoi, ya, yang al-maslukah fiddin, yang berupa sesuatu yang dilakukan di dalam agama. Jadi kalau misalkan jalannya itu bukan tidak berkaitan dengan agama, dengan umum kebiasaan, maka tidak disebut sunnah. Karena yang namanya sunnah adalah jalan di dalam agama yang diridhoi. Cara kita beragama, yang mana cara itu diridhoi, maka itu namanya sunnah. Lah terus jalan yang diridhoi itu jalan yang seperti apa? Apakah jalan yang diridhoi itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sembarangan? Enggak. Jalan ini jalan yang ditempuh oleh para rasul. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jalan ini yang berkaitan dengan agama, cara kita beribadah itu dijalankan oleh Rasulullah, ya, maka itu namanya sunnah. Setiap cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ditempuh oleh Rasulullah namanya sunnah. Au ghairuhu, tidak dijalankan Rasulullah. Ya, contohnya kayak apa? Tidak dijalankan oleh Rasulullah, ya, tetapi disebut tetap itu sebagai sunnah, jalan yang diridhoi, jalan yang ditempuh oleh sahabat. Kadang di zaman Rasulullah tidak ada, di zaman sahabat ada. Contohnya seperti apa? Al-Quran, ya, Al-Quran di zaman Rasulullah itu tidak dikumpulkan di dalam lembaran-lembaran yang tersusun, tapi Al-Quran di zaman Rasulullah itu kebanyakan dihafalin doang, dihafalin para sahabat atau ditulis di dalam lembaran kurma, pelepah kurma, ya, tercecer, nggak terkumpul, kemudian disusun di zamannya Sayyidina Umar, ya, di zamannya Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar disusun, kemudian disimpan, di kemudian hari di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu mushaf dirapikan lagi, dikeluarkan, ya. Nah, terus
ada lagi sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah tetapi sahabat melakukannya, tetap disebut sunnah, jalan yang diridhoi. Seperti apa? Seperti sholat tarawih yang kita lakukan 20 rakaat. Itu di zaman Rasulullah, sholat tarawih Rasulullah cuma melakukan 1 kali, itu aja 4 rakaat. Tapi di zaman Sayyidina Umar dilakukan tarawih 20 rakaat. Jadi tidak dilakukan Rasulullah, tapi dilakukan oleh selain Rasulullah, tapi itu diridhoi. Terus di zamannya Sayyidina Utsman juga sama, ya, ada sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah kemudian ada di zamannya Sayyidina Utsman, seperti adzan 2 kali ketika sholat Jumat. Jadi di zaman Rasulullah Jumat itu adzannya cuma sekali. Kalau di zaman Sayyidina Utsman ditambahi 1 lagi. Apakah itu tidak jalan yang tidak diridhoi? Tetap jalan diridhoi karena ditempuh oleh sahabat, gitu. Ataupun ditempuh oleh tabi'in, ya, seperti penerapan daripada ilmu yang dibukukan, ilmu tauhid dibukukan, disusun secara sistematis. Di zaman Rasulullah tidak ada diajarkan misalkan kitab kitab Sanusi, nggak ada di zaman Rasulullah diajarkan ilmu tauhid secara tersusun rapi yang seperti itu. Enggak, tetapi di zaman tabi'in, ya, dicetuskan ilmu-ilmu tersebut. Nah, ini termasuk sesuatu yang dilakukan oleh selain Rasul tetapi diridhoi, termasuk sunnah. Maka kita termasuk sunnah itu walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi dilakukan oleh Rasulullah. Apakah yang melakukannya selain Rasulullah itu sembarang orang? Tidak. Khairuhu, selain daripada Rasulullah melakukannya, tetapi mimman, dari orang-orang huwa alamun fiddin, yang merupakan panutan di dalam agama. Sesuatu yang besar, seseorang yang besar di dalam Islam. Sahabat, seperti sahabat radhiyallahu anhu. Ya, para sahabat seperti itu. Terus di zaman tabi'in seperti itu. Di zaman Rasulullah nggak boleh nulis hadis di dalam, nyatat hadis nggak boleh. Kenapa? Takut kecampur sama Al-Quran. Tetapi di zaman setelahnya, ya, itu hadis dikumpulkan, takutnya hilang hadis daripada hadis-hadis Rasulullah. Ngumpulin hadisnya itu kan nggak ada di zaman Nabi, nah, ya kan? Tetapi diadakan setelahnya, itu tetap disebut sunnah. Beda lagi. Sunnatillah itu ya beda lagi. Ini sunnah ahli sunnah. Sunnah itu di situ apa? Terus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, loh, dalilnya mana yang ngomong kalau misalkan sesuatu itu nggak dilakukan oleh Rasulullah tetap disebut sunnah? Dalilnya apa? Dalilnya ada, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, kata Rasulullah. Alaikum, berpeganglah kalian teguh kepada sunnahku, jalanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya khulafa'ir rasyidin min ba'di, pengganti-penggantiku yang mendapat petunjuk dari Allah setelah aku, gitu. Jadi tidaklah beku agama ini. Pokok yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sudah nggak disebut sunnah. Tidak, dilihat dulu apakah sahabat itu ada yang melakukannya apa enggak, gitu. Karena sahabat itu kadang melakukan sesuatu, mengambil secara pemahaman mereka dari suatu lafadz Al-Quran atau hadis, kemudian mereka lakukan. Seperti pembongkaran Masjidil Haram. Di zaman Rasulullah tidaklah dibangun Masjidil Haram dirapiin, ya, tapi mulai di zaman Sayyidina Utsman Masjidil Haram dibugar, diperbesar lagi. Karena orang-orang berdatangan, desek-desekan di dalam masjid, ya kan? Masuk masjidnya mau tetap zaman pakai pelepah kurma atasnya, terus kan nggak dibukarin lagi, ya. Nah, ini dilakukan oleh
sahabat. Apakah ini sahabat melanggar sunnah? Enggak. Jadi sunnah itu tidaklah semuanya dari Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, tidak. Kalau itu dilakukan oleh sahabat pun bisa dikatakan sebagai sunnah. Yaitu wa urfan itu secara syariat. Nah, secara uruf, secara adat, yang namanya sunnah itu apa? Mawadhab alaihi muqtadan, apa yang dilakukan oleh orang yang dianut, yang dijadikan suatu pemimpin, yang jadi panutan. Apapun yang dilakukan oleh orang yang menjadi panutan kita, itu namanya sunnah. Siapa aja? Nabi atau wali, ya, atau orang soleh, itu namanya sunnah secara uruf. Jangan nanti masa sunnah gitu sunnah. Enggak, ini secara uruf. Jadi pengertian sunnah itu luas. Jangan kita pemikirannya tuh sempit. Enggak, sunnah itu ada 3 pengertian. Yang pertama secara bahasa itu jalan, apapun jalan itu, cara kita melakukan sesuatu walaupun itu tidak diridhoi, itu namanya sunnah secara bahasa. Yang kedua, jalan yang diridhoi yang dilakukan oleh Rasul atau sahabatnya, itu namanya sunnah secara syariat. Yang ketiga, apapun yang dilakukan oleh Nabi ataupun para wali ataupun para orang soleh, ya, itu namanya sunnah secara uruf. Iya. Nah, gitu. Jadi ahli sunnah, yaitu yang dipakai di sini termasuknya adalah syar'i. Orang-orang yang mengikuti Nabi ataupun sahabat, yang jalannya sahabat kita ikuti, jalannya Rasulullah kita ikuti, berarti kita namanya ahlu sunnah. Itu. Terus ada istilah sunni, ya, ada istilah sunni. Apa sih artinya sunni? Sunni itu golongan ahli sunnah, namanya sebutannya sunni. Kayak Wahabi, berarti Wahabi golongannya orang yang ikuti Abdul Wahab namanya, ya. Sunni berarti orang yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah, sebutannya sunni. Ada Syi'i, kalau orang-orang Syiah namanya Syi'i. Kalau ahli sunnah wal jamaah sunni. Kalau orang Indonesia namanya Indonesi. Nah, ya yang di akhir itu namanya nisbah. Ya, di dalam nahwu nanti di situ ada ya yang membuat golongan. Nah, ketika ditaruh di suatu lafadz maka menjadi kelompok. Ya, dinisbatkan sesuatu kepada perkara itu. Kayak ahli sunnah wal jamaah sebutannya sunni. Itu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bid'ah. Jadi kita sudah membahas tentang sunnah. Sekarang kita berbicara tentang bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya, bid'ah itu apa sih? Kata lafal bid'ah itu sering diucapkan, tetapi kadang salah pemahamannya. Nah, di sini wal bid'atu, adapun bid'ah, kama qala Syekh Zarruq fi Uddatil Murid, seperti yang diucapkan oleh Syekh Zarruq, ya, di dalam kitabnya Uddatul Murid. Namanya bid'ah secara syar'i adalah ihdatsu amrin fiddin, membuat sesuatu yang baru di dalam agama, yusbihu ayyakuna minhu, yang seakan-akan serupa dengan agama. Jadi membarui perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul atau sahabatnya. Terus mengatasnamakan itu termasuk daripada agama. Walaisa minhu, tapi bukan daripada agama itu. Sawa'un kana bi surah aw bil haqiqah, entah secara bentuk ataupun secara hakikat. Contoh misalkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Kalau salat duhur ya 4 rakaat. Ini ada orang nambahin 5 rakaat, pengen semangat banget, salat duhur ya 4 sedikit. 10 rakaat. Nah, jadi membuat perubahan sesuatu yang sudah ditetapkan, ya, terus dinisbatkan bahwasanya itu sholat duhur. Wah, berarti ini orang keblinger ingin semangat ya, ada caranya, ya kan. Nah, ini namanya bid'ah, membuat sesuatu yang baru di dalam agama
ya, yang menyerupai adanya sesuatu itu dari agama tersebut. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbarui urusan kita sesuatu yang tidak ada pada urusan itu, maka sesuatu tersebut ditolak. Dan juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap sesuatu yang diperbarui hukumnya bid'ah. Maka dari itu ulama menjelaskan tentang dua hadis ini. Tentang hadis man ahdasa fi amrina ma laysa min fawaradun, sesuatu yang diperbarui di dalam Islam yang tidak ada dilakukan oleh Rasul atau sahabatnya, maka sesuatu itu tertolak. Ya, sesuatu itu tertolak. Nah, hal ini dijelaskan maknanya oleh para ulama, yaitu merubah hukum dan meyakini bahwasanya yang dia rubah merupakan suatu kurubah ibadah. Gak boleh merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi, gak boleh, ya, secara nas, ya. Contohnya sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwasanya minum khamr itu hukumnya haram. Ini ada orang halalin khamr, tukar pasangan yang sesama sudah nikah, si A nikah B, ya, yang C nikah sama D. Ini tukar pasangan nih, sudah ditetapkan nih bahwasanya nggak boleh, ya, harus melalui akad yang sah. Ya, kalau mau tukar pasangan, ya ceraiin dulu pasangannya, baru setelah diceraiin nunggu masa iddah, baru setelah iddah selesai mau tukeran nggak apa-apa, tapi akad lagi. Ini kan sudah ditetepin. Enggak, ini udah ente kalau suka sama fulan dan kawinin aja fulan. Ini dari mana hukumnya kan? Sesuatu yang sudah ditetapkan, ya kan? Hukumnya sudah ditetapkan, dia yakini bahwasanya itu benar. Ya. Itu merupakan kurubah. Ini termasuk daripada bid'ah. La mutlaqil ihdas, bukan setiap sesuatu yang baru itu nanti bid'ah, enggak, tapi sesuatu yang baru tapi berlawanan menentang hukum syariat, ya, itu yang disebut bid'ah. Terkadang sesuatu itu baru tetapi enggak melawan hukum, enggak menentang hukum syariat, tidak disebut bid'ah. Contohnya seperti apa? Seperti kegiatan maulid, ya. Di zaman Rasulullah tidak ada maulid, ya kan? Tetapi di sekarang ada maulid. Tetap kita lihat perkaranya ini baru, tetapi ada nggak ini perkara menentang syariat? Lihat kegiatan maulid itu, di situ ada kumpulnya umat Islam, ada sedekah, pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan sirah nabawi dan lain-lain. Itu kan nggak menentang syariat, berarti tidak disebut bid'ah, ya, tidak merubah hukum. Nah, terus gini, ketika kita mau mengatakan itu bid'ah, kita harus melihat daripada tiga sisi. Yang pertama, ini perkara yang baru ini, ya, apakah di situ fa in syahidalahu mu'dhamus syariah wa asliha falaysa bid'ah. Kira-kira sesuatu yang baru tersebut itu ada enggak hadis atau Quran dalil yang menentang, gitu loh. Bukan misalnya gini, misal kegiatan seperti tahlil nih di zaman Rasulullah tidak diadakan, ya kan? Terus sekarang diadakan, misalnya gini. Ada nggak hadis yang menentang tentang pengadaan maulid atau pengadaan tahlil? Yang menentang, yang melarang. Misalkan secara sore tidak boleh melakukan tahlil. Rasulullah ngomong seperti itu. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, ya, nanti baru dilihat pada timbangan yang kedua.
Seperti itu. Ya. Terus timbangan yang kedua adalah melihat kira-kira perkara yang baru ini sesuai enggak dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang salaf. Kalau di zaman salaf itu sudah dilakuin, ulama-ulama salaf sudah melakuin, maka hal tersebut bukan bid'ah. Berarti sesuatu kegiatan yang dilakukan di kurunnya Rasul, di kurunnya sahabat sama tabi'in, maka tidak disebut bid'ah. Sesuatu dilakukan di kurun 1 sampai 100 oleh ulama di zaman itu dan tidak ada yang menentang, ya, maka tidak disebut bid'ah. Atau dilakukan oleh dari kurun 100 sampai 200 atau 200 sampai 300. Ini kurun-kurun salaf. Kalau ada sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh mereka dan tidak ada hadis yang menentang atau Al-Quran menentang, berarti bukan bid'ah. Seperti mengadakan acara 7 hari atau 40 hari, ya, 100 hari, yaitu dilakukan oleh tabi'in, ya. Sayyidina Atha melakukan itu dilakukan oleh tabi'in, berarti tidak disebut bid'ah karena dilakukan oleh orang salaf itu. Jadi timbangan yang kedua itu adalah apakah hal tersebut, ya, perkara yang diperbarui itu dilakukan oleh orang-orang salaf apa enggak. Bukan salafi yang sekarang enggak, ya. Iya, enggak, bukan ukuran mereka. Yang ukuran itu orang-orang salaf, ulama-ulama terdahulu tuh. Dari kurun 1 sampai 300, dari kurunnya Rasul sampai kurun 300 itu disebut salaf. Ada enggak perbuatan ini dilakukan oleh mereka? Kalau ada, ya berarti bukan bid'ah. Ini menurut Syekh Syarub. Itu. Seperti kayak kunut misalkan, ya, kunut di situ di zaman Rasulullah ada namanya kunut nazilah, ya. Nah, kunut di waktu subuh ini pendapatnya Imam Syafi'i, mengatakan sunnah kunut sholat subuh, ya kan? Nah, di sini bukan disebut bid'ah. Kenapa? Karena di situ ada dalilnya. Imam Syafi'i ada dalilnya. Dalilnya walaupun misalkan itu dalilnya tidak secara sharih, tetapi ada dalil yang secara qiyas, tidak disebut bid'ah. Ya, walhasil intinya itu tentang bid'ah. Terus kemudian kita akan bahas tentang pasal yang kedua. Ini keren nih, pasal yang kedua ini fi bayani tamassuki ahli jawi bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa. Penduduk Jawa itu kalau orang dulu Sumatera, Kalimantan, Malaysia, ya, orang-orang dulu ngomongnya Jawa. Di Jawa itu luas, nggak cuma sekedar pulau Jawa aja. Bahkan kalau orang dulu itu ngomong orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi itu ya Jawi. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, kepada madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi menjelaskan tentang orang-orang terdahulu kita itu, orang-orang Jawa terdahulu itu mereka thariqahnya ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang dipegang adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah sudah sejak dulu. Wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah, dan menjelaskan nanti tentang munculnya ahli bid'ah. Ini mau dijelasin juga tentang munculnya ahli bid'ah itu mulai kapan di Jawa itu. Kan dari zaman dulu itu Wali Songo kan ahli sunnah wal jamaah. Munculnya Wahabi, ya, munculnya kelompok-kelompok ahli bid'ah itu kapan? Mau jelasin juga.
wa intisyariha fi ahli Jawa, dan menyebarnya ahli bid'ah di tanah Jawa, wa bayani anwa'il mubtadi'in, dan macam-macam tentang ahli bid'ah akan diterangkan juga, macam-macamnya ahli bid'ah yang ada di zaman now, di zamannya Isa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah, kata beliau, sudah ada orang-orang Islam di tanah Jawa mulai dari zaman salifah, zaman terdahulu, muktafal ara, semuanya satu suara, satu pendapat, satu keyakinan. Dari zaman dulu ahli Jawi itu satu keyakinan, wal madhab, satu madhab, muttahidil ma'khad wal mashrab, satu pengambilan ilmunya, ya. Fakulluhum fil fikhi, semua ahli Jawa zaman dulu di dalam fikih itu ala madhabin nafis, berada atas madhab yang mulia, yaitu madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris. Dari zaman dulu orang Jawa itu madhabnya Syafi'i. Makanya itu semua penduduk Jawa ya zaman dulu Syafi'iyah semua, orang-orang Syafi'i, nggak ada madhab di Jawa itu jarang, Maliki nggak, jarang lah, madhab Malik jarang, madhab Hambali jarang, ya, madhab Maliki ahli sunnah wal jamaah. Tapi kata Hasyim Asy'ari, dari dulu wali zamannya Wali Songo nyebarin di Indonesia, ya madhab fikihnya pakai Syafi'i Wali Songo, karena yang cocok dengan penduduk Indonesia ya madhabnya Syafi'i gitu. Terus wa fi usuliddin, dan di dalam tauhid ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dari mulai Wali Songo sampai zaman Imam Hasyim Asy'ari itu, ya, semua penduduk Jawa itu tauhidnya ya tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawuf, dari dalam ilmu tasawuf ala madhabil Imam Al-Ghazali. Kalau dari zamannya Wali Songo, tasawufnya itu pakai thariqahnya Imam Ghazali. Wa imami Abil Hasan Asyadili, dan Imam Abu Hasan Asyadili. Itu apa, tasawufnya mulai dari zamannya Wali Songo sampai zamannya Hasyim Asy'ari, ya, itu fikihnya pakai fikih Syafi'i, tauhidnya pakai Abu Hasan Al-Asy'ari, dan tasawufnya pakai Imam Ghazali sama Imam Abu Hasan Asyadili. Summa innahu hadasa fi ami alaf wa salasami'ah wa salasin. Kemudian dari zaman Wali Songo sampai kurun sampai tahun 1330 Hijriah. Berarti 1330 Hijriah, 100 tahun yang lalu. Ya, maka dari mulai zaman Wali Songo sampai 1330 Hijriah, itu 100 tahun yang lalu. Itu mulailah muncul, dari 100 tahun yang lalu ini mulailah muncul ahzabun mutanawiatun, mulai muncul golongan-golongan yang bermacam-macam, ya. Mulai 1330 Hijriah mulailah muncul kelompok-kelompok yang macam-macam di tanah Jawa ini, ya, di Indonesia ini. Wa ara'un mutadafi'atun, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, mulailah saling berbeda pandangan. Wa aqwalun mutadharibatun, dan ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang macam-macam. Wa rijalun mutajadibatun, dan banyak penduduk Jawa itu mulai berbeda-beda pandangan. Faminhum salafiyuna qaimuna alam alaihi aslafuhum. Kelompok-kelompoknya apa aja? Pertama, kelompok yang mereka tetap berpegang teguh kepada orang-orang terdahulu, ya, yang mana mereka tetap dalam koridor madhab yang bersih. Wa tamasuk bil kutubil mu'tabarah, orang-orang yang tetap pakai madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, tetap bermadhab Syafi'i, masih ada sampai kurun 1330 Hijriah. Mereka tetap berpegang teguh, sebagian dari mereka tetap berpegang teguh tentang kitab-kitab orang-orang terdahulu, kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Nawawi tetap dipegang, masih ada di zaman 1330 Hijriah. Wa mahabbat ahlil bait,
ya, masih banyak yang muhibbin, senang sama habaib, masih banyak di zaman 1330 Hijriah. Ya, masih ada orang yang mahabbati ahlil bait, mencintai ahlil bait wal auliya was solihin, masih senang, ya, masih cinta para orang-orang soleh, masih ada. Wa tabaruk bihim, dan orang-orang yang bertabaruk dengan orang-orang yang soleh tersebut di zaman 1330 ini masih ada. Ahya'an wa amwatan, mau tabaruk sama ulama atau orang soleh masih hidup, tabaruk sama habaib yang masih hidup, atau amwatan, atau yang sudah meninggal, ziarahin kubur-kuburnya, ya, ziarah Wali Songo, itu masih ada. Wa ziaratil kubur, masih di zaman 1300 ini masih ada. Wa talqinil mayyit, nalkin mayit masih ada. Wa sadaqah anhu, sadaqah niatnya untuk hadiah buat mayit. Ya, intinya masih ada penduduk ahli sunnah wal jamaah, masih banyak di kurun 1300 ini. Wa tiqadi syafa'ah, meyakini adanya syafa'ah, wa naf'i du'a wa tawassul, manfaatnya doa dan tawasul, dan ini macam-macam daripada itu. Ini kelompok yang pertama, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ada kelompok yang kedua, siapa itu? Minhum furqah yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Inilah mulai ini adanya pemahaman baru, ya, pemahaman modern. Wa yakhuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yaitu kelompok yang mengambil pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi, mulai muncul di tahun 1300. Mereka yang bid'ah, mereka yang baru. Di zaman salam tidak ada. 1950 Masehi. 10. Ya, mulai Turki Utsmani hancur. Kan Turki Utsmani hancur itu mulai runtuhnya tahun 1920-an, itu sudah mulai runtuh khalifah ahli sunnah wal jamaah. Mulailah Wahabi itu nyebar di Saudi, kan. Nah, sampailah ke Indonesia, yaitu pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi, wa Ahmad bin Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Pemahaman Wahabi yang didasari dengan pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahhab dan dua muridnya, yaitu Ibnu Taimiyah, pemahaman Ibnu Taimiyah, dan dua muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Ini pemahamannya Wahabi mulai muncul di Indonesia. Faharamu ma'ajmal muslim ala nadbihi, mereka mengharamkan atas sesuatu yang telah disepakati atas kesunahannya. Jadi sesuatu ini sunnah, lalu mereka haramin, padahal ulama Islam ahli sunnah wal jamaah itu sudah menyepakati tentang kesunahannya. Kemudian datang Wahabi ngomong itu haram. Kafir. Wahwa antara lain as-safar li ziyarati qabri Rasulillah alaihi salatu wasalam. Mulailah diharamkan ziarah kuburnya Nabi, nggak boleh. Ini ziarah kubur Rasulullah haram, padahal dari zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau misalkan haram itu kuburnya udah ditutup, ya, disegel, kan. Zamannya Sayyidah Aisyah aja, ya, Sayyidah Aisyah kalau misalkan mau tawasul hujan, ya, dibukanya genteng rumah yang di situ makamnya Rasulullah, ya. Terus Sayyidah Aisyah mengajak salah satu tabi'in untuk ziarah ke makam. Sayyidina Bilal ziarah ke makam Rasulullah karena rindunya beliau dengan Rasul, ya. Ketika beliau berada di Baghdad, beliau datang ke, atau Syam, beliau datang ke Madinah untuk ziarah Rasulullah. Di zaman sahabat, ya, ziarah sudah dianjurkan. Di zaman tabi'in, di tabi'in dianjurkan ziarah. Datangnya Abdul Wahhab dan keroco-keroconya, ya, mereka mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati tentang kesunahannya oleh para ulama terdahulu. Wa khalafuhum fi ma dzukir wa ghairuh, dan mereka menentang sesuatu yang sudah disebutkan tadi, diantaranya, ya, tentang ziarah tabaruk mereka haramkan, talqin mayit mereka haramkan, sedekah untuk mayit mereka haramkan,
dan di dalam akidah ya mereka sudah jelas berbeda ya, Mujasimah dan lain-lain. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, ya, berkata Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya. Di sini kata Ibnu Taimiyah, idza safara li'tiqadihi annaha ziyaratu kubrun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin fasara tahrim min amril maktub bih. Ini pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau ziarah Rasulullah ya terus meyakini itu termasuk ibadah, kata Ibnu Taimiyah ini hukumnya haram. Ini mulai diadopsi umat Islam di zaman itu. Jadi di tahun 1300-an itu mulai mengadopsi keharaman ziarah. Qala al-alama Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musammat Tadhirul Fuad min danas i'tiqad. Wa hadzal fariq qad ubtiliyal muslimun bi kasri minhum salafan wa khalafan. Ini kelompok ini merupakan cobaan untuk umat Islam. Kelompok Wahabi ini merupakan cobaan untuk umat Islam ya, fakanu wasmatan. Ini mereka merupakan orang yang cacat ya di dalam umat Islam, membuat cacat umat Islam ya. Dari pemahaman mereka lah timbul teroris-teroris ya, pengebom-pengebom ISIS dan macam-macam. Jadi merupakan musibah untuk umat Islam ya, pemahaman-pemahaman mereka. Fahuwa kal majdum, mereka itu sebagai penyakit judam, penyakit kusta yang grogoti umat Islam. Iya kayak borok tuh. Grogoti umat Islam jal. Ya jibul firari minhu, kita wajib lari dari mereka. Itu termasuk kelompok Wahabi. Insyaallah kita akan bahas apalagi firqah atau kelompok yang timbul di kurunnya Syekh Hasyim Asy'ari. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tahsil li kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda li kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi sohbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanallah rabbil alamin.